Selamat pagi, selamat datang di ruang SA3. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Cipto. Hari ini saya akan menjadi MC di ruang SA3. Perkenalkan juga rekan operator saya, Ariel Sistanto. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Indah Widyastuti, STMT, PhD, selaku pengulas pada ruangan SA3. Selamat datang juga saya ucapkan kepada Ibu Dr. Yasmin Suryansyah, STMT, MSP, dan Ibu Wulani Enggarsari, STMT, selaku moderator. Selamat datang saya ucapkan juga kepada para peserta serta presenter di ruangan SA3. Akan kita lanjutkan ke presentasi nomor 6 oleh Saudara Kautar Arifin. Saudara Kautar. Ya, selamat pagi. Ya, silahkan dimulai presentasinya. Ya, selamat pagi para presenter dan para peserta webinar Skripsi Award 2020. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bisa mempresentasikan penelitian saya. Mungkin hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang penelitian saya. Jika ada pertanyaan lanjut, bisa langsung menghubungi saya lewat email. Dan penelitian saya adalah mengenai tinjauan elemen fisik Masjid Al-Adhar terkait aktivitas ibadah pengguna. Saya mulai dari pendahuluan, saya mulai dari latar belakang. Jadi penelitian saya ini diambil dari sebuah fenomena yang dikaji, yaitu dikaji dari sisi sejarah arsitektur. Masjid merupakan bangunan ibadatan yang terpenting dalam budaya Islam. Bangunan masjid juga sebagai rumah ibadah umat Islam selalu dikenal masyarakat melalui bentukan dan juga ciri-cirinya. Perkembangan masjid yang dipengaruhi oleh persebaran agama Islam melalui jalur hubungan dagang mengarahkan pemahaman masjid secara komprehensif dan menyeluruh. Perkembangan masjid di era modern ini juga sebenarnya mengikuti konteks zaman itu sendiri, dan di mana arsitek-arsitek terutama di Indonesia sudah mulai mengadaptasi banyak elemen-elemen modern dan juga karakteristik dari iklim Indonesia yang ada, dan penerapan rancangan diintegrasikan ke dalam berbagai elemen arsitektural baik dalam perubahan bentuk maupun hubungan antar ruang. Dan salah satu penerapan desain tersebut ada dalam Masjid Al-Adhar yang menjadi pembahasan di dalam penelitian saya. Sedikit tentang Masjid Al-Adhar. Jadi Masjid Al-Adhar sendiri didesain dan diselesaikan pembangunannya pada tahun 2017 oleh Nathan Eka Arsitek, salah satu biro ternama di Jakarta. Dan juga konsep dari bangunan masjid ini adalah konsep hijau dan menyatu dengan lingkungan, di mana masjid ini terletak di dalam perumahan, sehingga dia menggunakan konsep dengan atap pelana atau berbentuk lamber, sehingga kontekstual dengan lingkungan sekitar. Kesan modern yang ditimbulkan oleh Masjid Al-Adhar juga dideskripsikan dengan tidak adanya kubah pada rancangan masjid ini. Next. Nah, ini sedikit dokumentasi wujud dari Masjid Al-Adhar. Nah, sehingga perumusan masalah yang ditarik adalah bagaimana elemen fisik ruang Masjid Al-Adhar mempengaruhi prosesi dan aktivitas ibadah sholat pengguna. Tujuan dan manfaat penelitiannya adalah untuk mengkaji lebih lanjut relevansi dan dampak dari rancangan arsitektur masjid berbentuk modern dalam mengakomodir aktivitas serta pengaruh terhadap proses peribadatan. Jadi diharapkan pada penelitian ini dapat menunjukkan pengaruh dari elemen ruang Masjid Al-Adhar terhadap proses ibadah dari awal hingga selesai. Next. Ini merupakan kerangka penelitian. Saya membagi dua, yaitu aspek aktivitas ibadahnya dan juga aspek arsitektur modernnya, sehingga akhirnya saya juga mengkerucutkan peribadatannya menjadi peribadatan sholat
dan juga metode penelitian yang saya lakukan deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teori yang saya gunakan dilingkupi oleh dua teori, yaitu teori arsitektur dan juga teori ibadah yang akan saya lanjutkan lebih detail. Karena konseptualnya, jadi saya membagi dua, aspek fisik dan juga non fisik, di mana aspek fisiknya itu merupakan teori dari Bielefeld yang menunjukkan elemen-elemen ruang dalam arsitektur, yaitu ada komposisi, proporsi, dimensi, struktur, pembatas dan penghubung ruang, lapisan ruang, transparansi ruang, koreografi ruang, cahaya dan pembayangan, temperatur, lalu ada material dan juga furniture. Sehingga aspek non fisik yang saya bahas adalah teori ibadah dalam Islam itu sendiri. Metodologi penelitian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, saya menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, meliputi pengambilan sumber data dari lapangan, analisis dan interpretasi penulis. Secara singkat. Ya, ini bisa di skip saja aktivitas yang mempersingkat satu waktu, saya akan skip data-data aktivitas di sana. Next. Nah, saya akan masuk ke analisis. Yang pertama adalah mengenai komposisi, proporsi, dan dimensi, di mana komposisi dimensi di mana mempengaruhi proses sholat, di mana sebenarnya saya membagi dari 4 elemen ruang di Masjid Al-Adhar, yaitu area tapak, area wudhu, area koridor, dan juga area sholat. Tetapi untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan bagian mana yang paling signifikan mempengaruhi peribadatan sholat. Dalam komposisi, proporsi, dimensi, pada area tapak, bentuk ruang yang linear mengarahkan pengguna untuk langsung menuju ke ruang wudhu yang ada, di mana ruang wudhu sendiri dipisah antara ruang pria dan juga ruang wanita, sehingga dapat terpisah dan langsung menuju ke prosesi wudhu. Dan ruang wudhu sendiri jaraknya cukup dekat dengan ruang sholat, jadi ruang aktivitas pengguna habis wudhu itu bisa langsung menuju ke ruang sholat. Dan juga di dalam ruang sholat sendiri, komposisi yang terbentuk dari ruang itu sendiri memanjang ke area samping tegak lurus dengan kiblat, sehingga visibilitas jamaah yang berada di area pinggir itu cukup minim. Dan juga terdapat sedikit isu di mana ruang sholat wanita yang berada di lantai 2 di mezanin itu, proporsi ruang yang ada menjadikan jamaah wanita tidak bisa melihat imam saat sholat berjamaah dilakukan, karena imamnya ada di bawah dan tertutup oleh karena proporsi ruang yang cukup tinggi. Next. Nah, untuk struktur dan konstruksi ruang sendiri paling mempengaruhi sebenarnya yang berada di ruang sholat, di mana di ruang sholat sendiri terdapat kolom yang berbentuk miring, sehingga di situ cukup menghambat terjadi proses sholat, karena seharusnya syaf di situ bisa diisi oleh satu syaf pengguna sholat, tetapi terhalang karena ada kolom yang berbentuk jajar genjang tersebut. Untuk struktur di area lain sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap prosesi pengguna. Next. Untuk penghubung dan pembatas ruang, aksesibilitas pada bangunan Masjid Al-Adhar ini cukup tinggi, karena memang terutama pada ruang sholat, karena hanya dibatasi oleh dinding es dan juga dinding slide, pintu slide, sehingga aksesibilitas cukup tinggi. Dan juga di pada area lain, kebanyakan ruang yang ada memang ruang semi outdoor, sehingga memang aksesibilitasnya tidak banyak pembatas, sehingga cukup mudah bagi pengguna.
lapisan ruang sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, jadi saya skip aja ke transparansi ruang untuk mempersingkat waktu. Untuk transparansi ruang sendiri sebenarnya pada area depan ruang sholat itu terdapat dinding yang cukup besar sehingga pada sore hari, karena masjid ini menghadap barat, jadi pada sore hari tidak mengalami silau, sehingga pada jam-jam sore hari itu lebih banyak jamaah yang mengisi bagian depan. Memang pencahayaan tidak begitu silau karena tertutup oleh dinding yang cukup besar. Sehingga banyak yang lebih memilih untuk sholat di area sana. Untuk koreografi ruang sendiri, untuk area tapak memang linear dan langsung ke area wudhu, dan area wudhu juga linear, jadi langsung habis dari area wudhu langsung bisa ke area koridor dan menuju ruang sholat. Sehingga tapi di ruang koridor itu alurnya cenderung menyebar karena memang tidak dibatasi oleh dinding apapun, jadi dia bisa menyebar ke segala arah. Itu untuk koreografi. Ya ini khusus untuk di area sholat, memang koreografi ruangnya langsung ke area mihrab. Dan untuk wanita, tangga itu posisinya cukup dekat dengan area wudhu, sehingga sehabis melakukan wudhu, para jamaah wanita bisa langsung naik ke area mizan. Pencarian ruang tadi sudah sempat saya bahas terkait dengan transparansi, jadi bisa langsung saya next aja. Material, tekstur, dan warna memang cenderung banyak yang menggunakan beton warna abu-abu dan warna gelap, sehingga menciptakan suasana yang lebih teduh. Dan juga terdapat material-material yang cukup signifikan seperti di perbedaan material di area koridor itu untuk membatasi area batas suci dan juga area kotor. Untuk ornamen, sebenarnya masjid ini minim dengan ornamen, tetapi ada di dalam, pada bagian depan terdapat kolom-kolom yang terdapat ornamen lafaz Allah, itu untuk sebagai penanda bahwa bangunan tersebut adalah bangunan masjid bagi pengguna dari luar. Dan untuk furniture sendiri yang paling signifikan adalah bagaimana di sana tempat mimbar yang juga berfungsi sebagai penanda bahwa di situ adalah mihrab dari sholat. Karena mihrab sendiri tidak difasilitasi dengan ornamen yang cukup banyak seperti masjid pada umumnya, jadi sebagai penanda bahwa itu mihrab, mimbar itu menjadi salah satu penanda bahwa di situ adalah mihrab. Next. Kesimpulan dari penelitian saya adalah rancangan bentuk masjid al-hadir yang non-konvensional tidak melupakan kepentingan jamaah dalam prosesi ibadah. Elemen fisik pada masjid al-hadir yang memiliki rancangan sedemikian rupa memiliki pengaruh dan hubungan terkait dengan proses ibadah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh yang paling besar terkait pada aspek mobilisasi atau alur gerak jamaah yang memang menjadi bagian penting dari prosesi ibadah pada masjid. Selain itu, aspek yang cukup berpengaruh dalam bagaimana jamaah menentukan posisi ibadah di ruang sholat yang dipengaruhi oleh elemen fisik yang ada. Namun terdapat beberapa aspek yang kurang terakomodir dengan baik, seperti visibilitas jamaah saat melakukan sholat, maupun dikarenakan masjid yang tidak biasa bentuknya, dan juga terkait dengan proporsi pada ruang sholat. Sedikit saran tentang penelitian, mungkin ini sarannya terkait dengan penelitian, di mana mungkin penelitian yang sudah ada bisa dilanjutkan dengan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan aspek-aspek yang ada di dalam masjid ini. Salah satu aspek yang penting bisa diteliti adalah aspek kesakralan. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih atas presentasinya, Saudara Kautar. Selanjutnya kita akan masuk ke presentasi nomor 7 oleh Saudara Tasya. Selamat siang. Dengan Indah dan teman-teman semua. Saya Tasya dan saya akan presentasikan mengenai skripsi saya yang berjudul Evaluasi Lingkungan Fisik bagi Penyandang tunanetra terkait dengan orientasi dan mobilitas di ruang publik. Objek studinya adalah Taman Alun-Alun Bandung. Nah, total penyandang tunanetra di Indonesia ini mencapai 3,4 juta atau setara dengan 29,1% dari total penyandang disabilitas.
Tentunya jumlah ini bukanlah jumlah yang sedikit. Nah, penyandang tunanetra yang tidak bisa mengandalkan indera penglihatan ini belajar bagaimana menavigasi dunia yang dirancang untuk orang-orang yang dapat mengandalkan indera penglihatannya. Maka itu penting, tapi namun menurut beberapa pandangan penyandang tunanetra, taman tematik sebagai ruang publik di Kota Bandung itu masih belum dapat dinyalakan secara mandiri. Salah satunya adalah Taman Alun-Alun Bandung yang walaupun telah mengalami pergeseran makna secara filosofis, namun belum pernah mengalami degradasi sebagai ruang terbuka publik. Maka itu diperlukan evaluasi mengenai terpenuhinya lingkungan fisik Taman Alun-Alun Bandung bagi penyandang tunanetra. Nah, pertanyaan penelitiannya adalah, apakah lingkungan fisik di Taman Alun-Alun Bandung telah memenuhi kebutuhan penyandang tunanetra terkait dengan orientasi dan mobilitas? Mengapa orientasi dan mobilitas? Karena tanpa dapat melakukan kegiatan tersebut secara lancar, kegiatan yang lainnya pasti akan terganggu. Berikut ini adalah kenapa konseptual. Nah, untuk lingkungan fisik, saya mengambil 2 tinjauan utama, yaitu persyaratan teknis penyandang tunanetra dari peraturan pemerintah, dan ada elemen bentuk ruang dari DKCIM. Nah, informasi lingkungan fisik ini diperoleh oleh penyandang tunanetra melalui indera yang mereka gunakan, seperti olfaktual, audial, taktual, dan visual untuk buta sebagian, dan penyandang tunanetra low vision. Nah, informasi lingkungan fisik tersebut kemudian digunakan oleh penyandang tunanetra untuk melakukan orientasi dan mobilitas di lingkungan fisik. Nah, jenis penelitian ini adalah actual versus plan performance comparison. Terdapat 3 tahap analisis. Pertama, ada analisis berdasarkan standar pemerintah dengan analisis kuantitatif, karena untuk melihat sejauh mana pemenuhan kebutuhannya. Dan kedua, ada analisis berdasarkan persepsi penyandang tunanetra, dan yang ketiga akan ada konsistensi antara kedua analisis tersebut untuk dilihat kesesuaiannya. Karena bisa jadi hasil analisis keduanya ini tidak sesuai antara satu sama lain. Nah, pertama ada analisis berdasarkan standar pemerintah. Ada 8 aspek yang akan dilihat, ada akses, ada organisasi ruang, ada ukuran dasar ruang, ada tangga, jalur pemandu, sensorial marking, lampu dan marka, dan sudut ruang. 8 aspek dan tinjauan ini didasarkan dari Permen PU nomor 30 tahun 2006 dan Permen PUPR nomor 14 tahun 2017. Pertama akan dilakukan pembagian zona. Nah, ini tuh ada pembagian zona utara, zona timur, zona selatan, zona tengah, dan zona barat. Nah, kenapa dibagi dulu? Karena kelima zona ini memiliki fungsi yang berbeda, sehingga bentuk ruang dan elemen fisiknya pun berbeda. Di zona utara ini ada area bermain, di zona timur ada area sirkulasi dan akses menuju bangunan perpustakaan, di zona barat ada sirkulasi dan akses menuju masjid, di zona selatan ada taman labirin, serta di zona tengah ini ada lapangan terbuka. Nah, untuk hasil analisis berdasarkan standar pemerintah, diperoleh nilai akhir 42,4%. Nah, nilai akhir ini berarti menurut peraturan pemerintah, dia itu termasuk dalam kategori tidak sesuai karena masih di bawah 75%. Maka itu bisa disimpulkan dari standar pemerintah itu elemen lingkungan fisik Taman Alun-Alun Bandung belum memenuhi kebutuhan penyandang tunanetra dalam melakukan orientasi dan mobilitas. Nah, selanjutnya ada analisis berdasarkan persepsi penyandang tunanetra. Nah, pertama-tama elemen yang membantu penyandang tunanetra dalam melakukan orientasi dan mobilitas ini akan dikategorikan ke dalam teori elemen lingkungan fisik membentuk ruang menurut DKCIM, yaitu ke dalam bidang horizontal dan bidang vertikal. Nah, setelah dilakukan pengkategorian terhadap elemen-elemen tersebut, akan dilakukan analisis terhadap setiap elemennya. Nah, setelah dilakukan analisis, ditemukan terdapat 18 elemen fisik yang membantu penyandang tunanetra dalam melakukan orientasi dan mobilitas di Taman Alun-Alun Bandung. Nah, elemen fisik ini biasanya membantu penyandang tunanetra melalui indera perabaan dan indera pendengaran mayoritas. Indera perabaan itu misalkan perbedaan tekstur material seperti yang terdapat di zona utara, atau perbedaan bentuknya seperti lengkung, atau apakah bentuk ukurannya itu kecil, sehingga mereka bisa mengetahui benda itu apa yang membantu mereka melakukan orientasi dan membantu mereka atau mengetahui posisi mereka di mana dan membantu mereka melakukan bergerak dari tempat ke tempat lain. Nah,
Tapi walaupun terdapat 18 elemen fisik tersebut yang membantu mereka melakukan orientasi dan mobilitas, masih ada hambatan yang tidak dapat diatasi tanpa bantuan orang lain. Pertama, tidak adanya elemen fisik yang membantu penyandang tunanetra untuk berpindah dari satu zona ke zona lainnya. Kedua, tidak ada jalur pemandu atau elemen lingkungan fisik lain yang memudahkan penyandang tunanetra untuk berhenti atau berbelok. Ketiga, kesulitan dalam menentukan arah di zona selatan ketika menyusuri taman labirin. Dan keempat, tidak ada elemen lingkungan fisik yang berperan dalam membantu penyandang tunanetra melakukan orientasi di zona tengah. Nah, jadi dalam sintasisnya itu bisa dilihat bahwa kalau misalkan hasil analisis standar pemerintah, hasilnya 42,% yang berarti tadi tidak sesuai. Dan untuk dari persepsi penyandang tunanetra sendiri, masih ada 2 dari 5 zona yang mereka tidak dapat melakukan orientasi dan mobilitas secara mandiri, yaitu di zona selatan dan di zona tengah. Maka itu bisa disimpulkan bahwa kedua hasil analisis ini sesuai, yaitu penyandang tunanetra masih belum dapat melakukan orientasi dan mobilitas secara mandiri di Taman Alun-Alun Bandung. Nah, maka itu kesimpulan dari apakah lingkungan fisik di Taman Alun-Alun Bandung telah memenuhi kebutuhan penyandang tunanetra terkait orientasi dan mobilitas adalah bahwa lingkungan fisik Taman Alun-Alun Bandung ini belum memenuhi kebutuhan penyandang tunanetra dalam mengetahui posisinya, orientasi dan bergerak dari satu tempat lainnya secara mandiri. Nah, yang menarik, yang bisa dijadikan saran adalah bahwa 18 elemen fisik yang tadi saya sebutkan ini sebenarnya tidak termasuk ke dalam standar pemerintah. Jadi ini adalah bagaimana penyandang tunanetra mengadaptasikan diri mereka dalam lingkungan fisik tersebut. Maka itu saran yang menurut saya paling menonjol dari penelitian ini adalah untuk melibatkan penyandang tunanetra dalam perancangan ruang, karena mereka memiliki insight atau memiliki pandangan yang kita sebagai orang yang mengandalkan indera kelihatannya tidak mengetahuinya. Nah, sekian presentasi saya. Terima kasih. Terima kasih Saudari Tasya untuk presentasinya. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke presentasi nomor 8 oleh Saudari Putri Nadira yang akan melakukan share screen sendiri. Selamat siang, Ibu Indah, Ibu Wulan, Ibu Yasmin, dan teman-teman sekalian. Hari ini saya akan menyajikan hasil penelitian saya, yaitu tinjauan desain sensori pada Museum Bank Indonesia dalam mengakomodasi pengunjung penyandang tunanetra. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Museum Bank Indonesia yang dinilai sebagai objek arsitektur yang baik. Dilihat dari nominasi penghargaan yang sudah diraih olehnya seperti Museum Terbaik dan Museum Pintar versi dari Gubernur Jakarta. Kemudian saya menemukan di Museum Bank Indonesia itu banyak pengunjung yang datang dari berbagai kalangan. Salah satunya adalah komunitas penyandang tunanetra yang bernama Fellowship of Netra Community. Mereka mengadakan program Blind Adventure di museum tersebut, di mana para penyandang tunanetra menjadi pemandu bagi orang-orang dengan penglihatan normal dalam kondisi mata tertutup. Dari situ saya terdorong untuk meneliti bagaimana desain universal di Museum Bank Indonesia mengakomodasi penyandang tunanetra. Pada dasarnya, landasan teori yang saya gunakan yaitu teori desain universal yang saya lihat dari aspek persyaratan teknis dan aspek desain sensori. Untuk teori desain sensori, saya menggunakan teori dari James Gibson, yaitu The Senses Considered as Perceptual System. Lalu dari aspek persyaratan teknis, saya mengambil dari peraturan pemerintah. Juga ada teori museum dan teori orientasi dan mobilitas penyandang tunanetra. Lalu dari landasan teori tersebut, saya merancang kerangka konseptual yang mengantarkan pada pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana elemen fisik sensorik di Museum Bank Indonesia mengakomodasi pengunjung penyandang tunanetra. Berikut adalah kerangka penelitian saya. Saya menggunakan metode penelitian dengan pembahasan deskriptif dan pendekatan kualitatif.
Teknik pengumpulan data yang saya gunakan ada studi pengumpulan data literatur dan pengumpulan data lapangan. Untuk pengumpulan data lapangan, saya melakukan observasi dan wawancara. Data umum objek saya, yaitu Museum Bank Indonesia yang terletak di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Lalu data yang saya ambil itu terbagi menjadi data fisik dan data perilaku. Data fisik yaitu elemen fisik di dalam alur pameran Museum Bank Indonesia yang bersifat sensorik, sedangkan data perilaku adalah perilaku orientasi dan mobilitas penyandang tunanetra saat mengikuti alur museum tersebut. Berikut pembagian klaster di alur museum, ada klaster kelembagaan dan kebijakan, klaster numismatik, dan klaster arsitektur gedung. Saya mengambil responden dari komunitas Fellowship of Netra Community yang mengadakan program Blind Adventure tersebut. Berikut adalah kategori responden yang saya ambil. Yang di-highlight itu adalah berdasarkan pengalaman menjadi pemandu yang memperlihatkan familiaritas setiap responden terhadap lingkungannya. Ada yang sudah menjadi pemandu, tidak pernah menjadi pemandu, dan ada yang pernah menjadi pemandu dan tidak pernah menjadi pemandu. Lalu yang saya highlight satu lagi adalah klasifikasi tunanetra, yaitu ada yang low vision dan total blind. Masuk ke pembahasan, aspek pertama yang saya lihat yaitu berdasarkan ukuran dasar ruang. Gambar di samping ini merupakan salah satu contoh ukuran dasar ruang yang tidak memenuhi standar. Sebenarnya sudah memenuhi standar dari pemerintah, namun berdasarkan wawancara yang saya lakukan, mereka merasa terhambat ketika melewati jalur ini karena terlalu sempit dan ada saat-saat di mana pengunjung museum itu ramai, sehingga mereka tidak nyaman untuk melaluinya. Kemudian di Museum Bank Indonesia ini tidak terdapat jalur pemandu sama sekali, walaupun di beberapa area peran jalur pemandu itu digantikan oleh adanya perbedaan material pantai. Lalu di Museum Bank Indonesia terdapat banyak perbedaan elevasi antar ruang. Adanya rem seperti di gambar tersebut membantu mereka melakukan mobilitas. Namun undakan seperti ini di peralihan ruang dianggap sedikit menghambat karena resiko tergelincir. Namun adanya rem ini juga harus memperhatikan dimensi landasan. Contohnya seperti gambar ini, penyandang tunanetra mengaku merasa sedikit bahaya karena bisa tertabrak oleh objek yang terdapat di depannya. Lalu dari aspek tata ruang terdapat tata ruang linier yang paling mudah dilalui oleh penyandang tunanetra. Kemudian ada yang bersifat loop dan ada yang bersifat labirin. Untuk yang bersifat labirin ini paling sulit dilalui karena terutama apabila tidak terdapat petunjuk kapan harus berbelok dan ada percabangan alur seperti ini. Untuk aspek landmark atau clue, ada yang bersifat visual, contohnya seperti perbedaan warna dinding pada pameran. Untuk aspek ini berguna untuk penyandang low vision. Ia mengaku bisa membedakan zona-zona pameran dari perbedaan warna dinding yang kontras. Perbedaan pola material, pola keramik yang kontras seperti ini juga diidentifikasikan oleh penyandang low vision sebagai alur pameran. Kemudian ada landmark atau clue yang bersifat audial berupa speaker dari layar TV seperti gambar ini, atau ada pula yang terdapat audiodome. Untuk audiodome ini sepertinya terlihat membantu karena salah satu responden berjalan cenderung ke arah audiodome ini.
dan ia seringkali berhenti untuk menangkap informasi tentang objek pada museum. Lalu, perabot dengan bau yang khas juga menjadi landmark untuk para responden. Contohnya bau perabot berupa tirai plastik seperti ini, atau bau perabot kayu yang diidentifikasikan sebagai ruangnya penuh perabot karena bau kayunya yang khas. Lalu ada ruang numismatik yang berisi display kertas, dideskripsikan oleh responden sebagai seperti ruang toko buku karena ada bau kertas, uang kertas yang cukup signifikan untuk mereka. Lalu landmark taktil itu berupa elemen horizontal atau vertikal yang disentuh responden selama mereka melalui alur pameran, seperti tirai, perbedaan material lantai, dinding yang bertekstur, kemudian suhu juga menjadi landmark untuk mereka, seperti pada perbedaan ruang dalam dan ruang luar, atau satu ruangan ini yang suhunya lebih sejuk daripada ruangan lainnya memberikan kesan lebih dalam untuk responden. Lalu landmark yang bersifat kinestesia, yaitu ada railing. Beberapa landmark itu ada yang malah menghambat karena seperti ark kayu ini yang mempersempit area sirkulasi. Lalu ada juga dinding yang membantu untuk segi keamanan karena membatasi untuk rem agar tidak terjatuh. Lalu masuk ke aspek mode informasi. Mayoritas mode informasi di dalam museum itu bersifat visual. Ada yang display berupa display tulisan atau display diorama. Ada juga yang bersifat interaktif, seperti laci-laci yang bisa ditarik ini. Lalu mode informasi yang berbentuk alternatif dari visual itu ya, mode informasi alternatif yang paling banyak itu bersifat audial seperti gambar berikut. Ada yang berupa audio dome maupun headset. Lalu ada juga beberapa display di Museum Bank Indonesia itu dapat disentuh dan memiliki material yang beragam seperti gambar tersebut, ada yang logam ataupun kaca. Ada juga emas yang bisa disentuh dan dinding keramik bertekstur. Namun mode informasi ini perlu ditambahkan penjelasan lebih lanjut tentang objeknya sehingga tidak hanya menjadi sekedar ornamen tanpa makna yang dapat ditangkap oleh penyandang tunanetra, sehingga mereka bisa mendapatkan pemahaman lebih baik tentang objek museumnya. Oke. Kesimpulannya adalah desain sensori pada Museum Bank Indonesia mengakomodasi pengunjung penyandang tunanetra dalam melakukan orientasi dan mobilitas, serta dalam menangkap informasi objek museum melalui elemen fisik sensorik yang terdapat di dalamnya. Elemen fisik tersebut ada yang membantu dan ada pula yang menghambat, sehingga untuk elemen fisik sensorik yang masih menghambat perlu dilakukan peningkatan kualitas desain. Contohnya pada ukuran dasar ruang bisa memperlebar jalur sirkulasi yang dimensi jangkauan ke sampingnya kurang dari 120 cm. Lalu meletakkan guiding block atau warning block terutama di alur-alur yang bercabang, atau bisa juga dengan memberikan material penutup lantai yang berbeda di titik percabangan alur. Kemudian untuk aspek tangga atau perbedaan elevasi, sebaiknya menghindari adanya undakan antar ruang.
dan meletakkan rem dengan memperhatikan dimensi landasan untuk segi keamanannya. Lalu untuk aspek tata ruang, layout yang ada tidak harus diubah, cukup dengan meletakkan jalur pemandu pada persimpangan alur untuk membantu orientasi dan mobilitas penyandang tunanetra. Kemudian peningkatan yang dapat dilakukan untuk aspek landmark atau clue, misalnya untuk yang bersifat stimulan olfaktori, yaitu kondisi existing sekarang adalah stimulan olfaktori yang ada itu tidak didesain dengan sengaja. Apabila didesain akan menambah pengalaman untuk penyandang tunanetra sekaligus membantu mereka orientasi dan mobilitas. Contohnya seperti meletakkan display rempah yang berupa rempah dengan yang memiliki bau rempah asli. Lalu untuk aspek audial, beberapa area yang cukup bising itu membuat penyandang tunanetra kebingungan sehingga di beberapa saat itu membutuhkan bantuan untuk jalan, sehingga dapat meningkatkan desain akustik pada ruangan di sana. Lalu untuk aspek mode informasi, peningkatan yang dilakukan bisa dengan menambahkan mode informasi alternatif berupa taktil seperti misalnya tulisan braille atau audial dan mode informasi yang bersifat olfaktori. Saran umumnya adalah perancangan museum harus memperhatikan kebutuhan setiap pengguna. Dalam konteks penyandang tunanetra, akomodasi yang baik diberikan dengan memperhatikan stimulan sensori pada elemen fisik. Dan perancangan yang memperhatikan stimulan sensori juga dapat memperkaya pengalaman ruang bagi pengguna umum. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Putri Nagira. Kita akan masuk ke presentasi nomor 9 oleh Saudari Fatia Farasta. Selamat siang semuanya, saya Fatia, dan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penyikapan Bangunan Baru Terhadap Bangunan Konservasi pada Museum Sejarah Kota Bandung. Nah, diawali dari latar belakang, Museum Sejarah Kota Bandung itu merupakan bangunan cagar budaya golongan A menurut Perda Kota Bandung. Museum ini menambahkan bangunan baru di belakang bangunan cagar budaya yang merupakan bangunan existing pada lahan tersebut. Karena bangunan cagar budaya, sehingga bangunan ini tuh perlu upaya konservasi atau pelestarian. Sedangkan konservasi itu diperlukan untuk menjaga latar visual yang cocok. Dalam pemenuhan kebutuhannya, harus memelihara bangunan cagar budaya yang telah ada tanpa merusak karakteristiknya. Sehingga muncul pertanyaan penelitian, bagaimana bangunan baru menyikapi bangunan konservasi pada Museum Sejarah Kota Bandung. Di sini ada data objeknya. Nah, data bangunannya, Museum Sejarah Kota Bandung ini lokasinya di Jalan Aceh nomor 47 hingga 49 Bandung, yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Museum Sejarah Kota Bandung ini memiliki 3 masa, 2 masa untuk bangunan cagar budaya yang berfungsi sebagai masa museum dan masa kafe, yang satu masanya lagi untuk bangunan baru. Nah, selanjutnya ada analisis penyikapan yang dimulai dari analisis karakter kawasan. Karakter kawasan ini tuh dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama, ada peranan balai kota sebagai penanda kawasan pusat kota. Yang kedua, identitas kawasan ini tuh dibentuk oleh ekspresi beberapa bangunan di sekitar kawasan. Kalau kalian bisa lihat, di bawah ada beberapa foto bangunan di sekitar kawasan yang disimpulkan terdapat 2 gaya arsitektur, yaitu gaya kolonial dan gaya modern. Nah, Museum Sejarah Kota Bandung ini menambahkan bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ada pertumbuhan di mana adanya kebutuhan yang semakin berkembang mempengaruhi kebutuhan fungsi ruang. Yang kedua, ekonomi dengan fungsi museum dapat meningkatkan nilai ekonomi bangunan sebagai bentuk investasi. Yang ketiga, sebagai bentuk perlindungan terhadap bangunan existing sebagai bangunan cagar budaya golongan A. Nah, pada perencanaan tapak, ada beberapa poin. Yang pertama, fungsi lahan belakang
yang lahan belakang ini berubah dari area parkir menjadi area bangunan baru, sehingga kebutuhan lahan parkir ini menjadi tidak ideal. Yang ketiga, merujuk pada Perda Kota Bandung nomor 7 tahun 2018 pasal 44 yang menyatakan penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di belakang dan atau di samping bangunan atau struktur cagar budaya dengan jarak tertentu. Museum Sejarah Kota Bandung ini melakukan penambahan bangunan di area belakang karena keterbatasan lahan dengan jarak minimal itu 2-3 meter. Yang keempat, ada sirkulasinya dalam bangunan dengan luar itu terlihat jelas dan mengalir. Nah, selanjutnya ada analisis bangunan konservasi. Nah, bangunan konservasi Museum Sejarah Kota Bandung ini didirikan pada tahun 1920, sehingga termasuk masa transisi 1900 hingga 1920 menurut Helen Jusup yang memiliki gaya arsitektur kolonial tropis dengan ciri-ciri penggunaan ventilasi, bentuk bangunan yang ramping, penggunaan teritis, perletakan bangunan yang memperhatikan arah utara dan selatan. Nah, untuk kedua masa bangunan konservasi ini tuh berbentuk persegi panjang dan terdiri dari satu lantai, bentuknya simetris dan membentuk aksis linear dan menyikapi tapak. Untuk fasad bangunannya, kedua masa ini memakai bentuk atap perisai. Untuk eksterior bangunannya, keduanya memakai jendela ayun sederhana. Terus untuk kedua masanya juga memiliki dua entrance, yaitu pintu utama dan pintu samping. Untuk detail arsitekturalnya, untuk masa museum dia memiliki ornamen-ornamen geometris. Pada kolomnya dia memiliki ornamen pilar khas kolonial. Terus penggunaan kanopi lengkung, dan pada pintu entrance-nya dia memiliki dinding seperti gavel. Untuk masa kafe dia memiliki ornamen seperti ini. Nah, selanjutnya ada interior bangunan. Untuk kedua masa konservasi ini, masa museum dan masa kafe memiliki suasana yang berbeda. Untuk masa museum seperti ini dan masa kafe seperti ini. Nah, untuk struktur dan materialnya, atapnya menggunakan struktur kuda-kuda kayu. Untuk badan bangunannya memakai sistem bearing wall dengan struktur dinding satu bata, dan plafonnya menggunakan plafon gipsum gantung. Nah, selanjutnya ada analisis bangunan baru. Nah, bangunan baru ini berbentuk persegi panjang dan terdiri dari 3 lantai dan 1 lantai atap. Dan masa ini tuh menyikapi batas utara. Untuk fasad bangunannya, bentuk atapnya sendiri dia menggunakan atap datar. Untuk eksterior bangunannya di sini tidak ada sama sekali bukaan jendela seperti itu. Untuk entrance-nya dia juga memiliki 2 entrance. Yang pertama ada pintu entrance utama di sini dan ada pintu samping di bagian sini. Untuk detail arsitekturalnya, pada fasad dia memakai secondary skin metal perforated yang disusun zigzag. Nah, untuk interior bangunannya tidak terlalu jauh berbeda dengan masa museum bangunan konservasi seperti ini. Nah, struktur dan materialnya dia menggunakan atap dak beton. Untuk badan bangunannya dia memakai sistem grid atau modul dengan struktur kolom dan balok baja IWF. Untuk plafonnya dia menggunakan plafon gipsum gantung. Nah, antara ketiga masa Museum Sejarah Kota Bandung ini, tinggi dan proporsinya itu tidak terlalu jauh. Perbedaannya hanya sekitar 1 hingga 2 lantai dari bangunan baru terhadap bangunan konservasi. Di sini ada teknik penambahan bangunan baru yang dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, dalam lingkup lingkungan, penyikapan bangunan baru itu tuh seolah meniru bangunan sekitarnya dengan menggunakan massa hingga eksterior bangunan yang sama sederhananya. Yang kedua, ada dalam lingkup bangunan terdapat pembauran 2 gaya akibat perbedaan faktor fisik antar bangunan yang bisa kalian lihat di tabel di sebelah perbedaan fisiknya. Dan yang ketiga ada visual. Terhadap wajah kota, bangunan baru itu tuh tidak secara langsung memberikan kontribusi visual karena letaknya yang berada di belakang bangunan cagar budaya. Nah, bangunan baru itu menjadi background dari bangunan konservasi, sehingga tetap menjaga karakteristiknya dilihat dari proporsi juga yang nggak terlalu tinggi. Nah, selanjutnya ada kaitan dengan peraturan konservasi, penambahan bangunan baru sebagai bentuk perlindungan dari bangunan konservasi itu sendiri, sehingga bangunan konservasi tidak terjadi pembongkaran maupun pengubahan. Penambahan bangunan baru dengan fungsi museum dapat mempertahankan dan meningkatkan nilai-nilai yang dimiliki bangunan konservasi.
Kesimpulannya, menjawab pertanyaan penelitian, bagaimana sih bangunan baru menyikapi bangunan cagar budaya atau konservasi pada Museum Sejarah Kota Bandung? Ada beberapa poin untuk alternatif penambahan bangunan, dia itu menggunakan cara yang kontras. Dalam lingkup lingkungan, penyikapannya itu telah harmonis. Dalam lingkup bangunan, antara bangunan baru dengan bangunan konservasi itu belum mencapai keharmonisan. Terdapat pembauran dua gaya arsitektur, yaitu kolonial, tropis, dan modern. Sarannya, alangkah lebih baiknya menyadari bahwa nilai sejarah dan hubungannya adalah faktor yang sangat penting, sehingga seharusnya dapat menciptakan sebuah karya arsitektur yang lebih harmonis dengan satu sama lain, walaupun dengan cara kontras itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Fathia. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke presentasi nomor 10 oleh Saudari Vanessa Adinda. Selamat pagi kepada yang terhormat Bu Indah Widiastuti, Bu Yasmin Suriansyah, dan Bu Wulani, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Vanessa Adinda Rahmadia. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai adaptive reuse pada bioskop Dian. Berangkat dari sejarah Kota Bandung, di kota ini banyak sekali warisan bangunan yang menyimpan memori, sehingga menjadi saksi bisu akan sebuah peristiwa yang terjadi. Namun sayangnya, eksistensi bangunan-bangunan bersejarah ini seringkali diabaikan dan menjadi hanya sekadar bangunan tua tak bermakna. Salah satu contohnya ialah bioskop Dian di kawasan alun-alun Kota Bandung. Bioskop Dian ini dahulu menjadi primadona dan menjadi saksi dari suksesnya bidang perfilman di Indonesia, khususnya di Kota Bandung itu sendiri. Sampai pada akhirnya terpaksa tutup secara permanen karena tidak mampu bersaing dengan konsep bioskop modern yang baru. Yang seharusnya bioskop Dian ini diberi tindakan perawatan dan pemanfaatan, alih-alih bangunan ini dibiarkan mengalami kekosongan fungsi, sehingga bangunan tersebut rusak tak terawat selama bertahun-tahun lamanya. Lalu dari isu tersebut, terdapat pertanyaan penelitian, apa fungsi baru yang sesuai untuk diaplikasikan pada bioskop Dian sebagai bangunan cagar budaya golongan A di Kota Bandung. Lalu dari kajian yang saya dapatkan, terdapat 3 teori besar yang mempunyai relevansi dengan topik ini, yaitu teori cagar budaya, teori konservasi, dan teori adaptive reuse. Sekilas mengenai adaptive reuse atau adaptive use ini adalah proses mengubah bangunan menjadi sebuah fungsi yang kegunaannya mungkin berbeda dari perencanaan awal. Nah, dari teori ini juga terdapat beberapa prinsip yang nantinya akan saya gunakan dalam penelitian sebagai parameter. Lalu ini terlampir data objek studi mengenai bioskop Dian. Lalu terlampir juga di sini lokasi dari bioskop Dian yang bisa dilihat di sebelah sini itu alun-alun Kota Bandung. Lalu juga terdapat sejarah singkat. Nah, ini sejarah singkat tentang bioskop Dian dari tahun ke tahun. Lalu di sini juga terlampir denah bioskop Dian yang dahulunya difungsikan memang sebagai bioskop sehingga pada tahun 2004 mengalami pergantian fungsi menjadi tempat lapangan futsal. Lalu juga terlampir dokumentasi bioskop Dian pada kondisi ruang luar. Lalu ada kondisi ruang dalamnya yang saat ini dipakai sebagai tempat berdagang. Lalu ini kondisi ruang auditorium dalam bioskop Diannya terlihat sudah sangat tidak terawat. Padahal bioskop ini termasuk ke dalam bangunan cagar budaya golongan A menurut Perda Kota Bandung nomor 7 tahun 2018. Lalu dari data yang sudah saya dapatkan, terdapat 4 tahap analisis yang akan saya lakukan, mulai dari skala terbesar hingga skala terkecil. Tahap pertama yaitu dengan melihat regulasi daerah. Nah, lokasi bioskop Dian ini terletak di SWK Kares atau Karyapolis, dan juga menurut peta pola rencana ruang, bioskop Dian ini dizonasikan sebagai zona K3A atau zona perdagangan dan jasa linier. Selanjutnya, melihat ketentuan ITBX.
Dari zona yang sudah ditetapkan, terdapat fungsi yang bisa dibangun pada zona tersebut. Ini terlampir daftar fungsinya. Setelah itu dilakukan tahap analisis kawasan, di mana saya membagi ke dalam dua, yaitu fungsi existing dan aktivitas. Fungsi existing tersebut didominasi oleh pertokoan, restoran, dan tempat hiburan, sedangkan aktivitasnya itu terbagi ke dalam dua, yaitu aktivitas yang ramai dan aktivitas yang tidak ramai. Lalu setelah itu masuk ke dalam tahap pencarian fungsi baru. Pertama-tama yaitu menyusun strategi yang tepat, lalu memperhitungkan potensi dan kendala dari kawasan maupun bangunan. Lalu ada menilai karakteristik ruang bangunan itu sendiri, di mana karakteristik bioskop Dian ini didominasi oleh ruang auditorium, yaitu berbentang lebar dan mempunyai plafon berbentuk lengkung, sehingga memang secara arsitektural bangunan ini cukup baik untuk insulasi suara. Lalu dari tahap tersebut muncul gagasan fungsi alternatif yang disesuaikan oleh daftar fungsi pada ketentuan ITBX. Dari analisis yang saya lakukan sebelumnya, terdapat 3 jenis kegiatan yang dinilai cocok untuk menempati kawasan tersebut, yaitu kegiatan perdagangan dan jasa, olahraga dan hiburan rekreasi, serta fasilitas pendidikan. Dari 3 jenis kegiatan besar ini diambil masing-masing satu fungsi terbaik yang dinilai sesuai pada karakteristik ruang bioskop Dian. Nah, 3 fungsi alternatif tersebut yaitu toko oleh-oleh khas Kota Bandung, gelanggang remaja, dan sanggar seni dan galeri pertunjukan yang alasannya terlampir pada layar. Lalu, ini terdapat tabel persyaratan dari masing-masing fungsi yang dinilai sudah dapat diterapkan pada bangunan. Namun, kembali pada konteks bangunan cagar budaya, terdapat beberapa prinsip yang dipakai sebagai parameter untuk menentukan fungsi yang paling tepat. Dari ke-6 prinsip tersebut, dinilai sanggar seni dan galeri pertunjukan ini memenuhi prinsip adaptive reuse. Nah, sanggar seni dan galeri pertunjukan ini juga difokuskan pada bidang perfilman mengacu pada prinsip adaptive reuse, yaitu memory and place. Fungsi ini pula sebenarnya cukup sesuai dengan zamannya, di mana Kota Bandung ini sekarang sudah mulai berkembang dalam industri perfilman, lalu menekankan generasi-generasi yang akan datang juga dalam industri kreatif, sehingga bioskop Dian ini juga menjadi salah satu daya tarik pariwisata di kawasan alun-alun Kota Bandung. Selain itu, fungsi ini juga tidak menuntut banyak perubahan dan sesuai dengan peraturan konservasi pada bangunan cagar budaya golongan A. Lalu hasil fungsi yang didapat juga merupakan hasil analisis dan pandangan dari bidang arsitektur. Pada penerapannya, hal ini perlu dilengkapi perspektif lain dari bidang-bidang yang berkaitan, seperti bidang astronomi, alih sejarah, dan lainnya. Lalu di sini terlampir gagasan pengaplikasian rencana fungsi baru pada rencana ruang luasnya. Lalu ada rencana ruang dalamnya, di mana fungsi-fungsi ruangnya sudah diatur. Ini pada lantai dasar, lalu lantai 1 dan lantai 2. Lalu saya dapatkan kesimpulan yang menjawab pertanyaan penelitian. Apa fungsi baru yang sesuai untuk diaplikasikan pada bioskop Dian sebagai bangunan cagar budaya golongan A di Kota Bandung? Hasil evaluasi tersebut merupakan fungsi yang sesuai itu sanggar seni dan galeri pertunjukan. Lalu sarannya, sejarah itu merupakan hal yang penting. Maka dari itu diperlukan etika dalam upaya mengkonservasi sebuah bangunan cagar budaya. Dengan adanya upaya adaptif, bangunan akan dapat menyesuaikan kondisinya sesuai zaman agar tidak hilang eksistensinya, terutama pada bangunan cagar budaya. Lalu sekian hasil penelitian yang saya dapatkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih atas presentasinya, Saudari Vanessa Dinda. Berikutnya kita akan masuk ke sesi ulasan oleh Ibu Indah selaku pengulas dan Ibu Yasmin juga Ibu Wulan selaku moderator. Dipersilahkan kepada pengulas dan moderator. Baik, terima kasih Tessa.
Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Ibu Indah. Dipersilahkan kepada Bu Indah untuk memberikan ulasan untuk kelima presenter barusan. Silakan Bu Indah. Ya, baik, terima kasih Bu Yasmin. Oke, baik, terima kasih untuk kelima presentasi tadi ya, Kautar, Tasya, Putri, Fatia, dan Vanessa. Ya, seperti yang sebelumnya, ini juga berdasarkan makalah yang saya baca, lalu presentasi yang sudah disampaikan, memang kelima peneliti mahasiswa ini sudah melakukan satu kajian yang cukup detail ya, pergi ke lapangan, mengamati, lalu kemudian mencatat, mendeskripsikannya berdasarkan kerangka konseptual atau kerangka pikir yang sudah disusun dari berbagai literatur. Saya pikir untuk semua itu semuanya sudah melakukannya secara konsisten ya sebetulnya. Jadi sebagai sebuah penelitian ini sudah merupakan hasil yang baik. Dan kalau kita lihat tadi ada 3 tema besar di sini yang sebetulnya menjadi menarik ya. Seperti kalau Kautar itu fokus kepada ruang spiritual ya. Ini sebetulnya tentang masjid ya. Lalu kemudian Tasya dengan Putri ini adalah bagaimana sih mensikapi secara arsitektural tunanetra ya. Bagaimana masyarakat tunanetra ini diwadahi dalam ruang. Lalu Fatia dan Vanessa di sini tentang adaptive reuse ya. Ya ini sebetulnya tema-tema yang menarik ya. Hanya kita lihat sama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Langkah berikutnya ini mungkin sebetulnya adalah bagaimana kemudian para peneliti ini akan mampu mengulas secara kritis ya dari hasil penelitiannya. Nah, seperti Kautar di sini tentang ini sebetulnya sangat menarik ya, bagaimana pertemuan antara ruang-ruang spiritual dengan modernitas ya, bagaimana arsitektur modern kemudian mengakomodasi ruang spiritual. Nah, ini sebetulnya Kautar punya kesempatan banyak sebetulnya, selain juga mendeskripsikan, juga kemudian melakukan satu kritik sebetulnya tentang tadi apa sih sebetulnya makna transparansi gitu ya. Apakah transparansi tersebut memang sudah berhasil misalnya mengungkapkan kualitas ruang yang spiritual tadi. Lalu kemudian ada satu istilah menarik yang disampaikan oleh Kautar di sini, misalnya koreografi ruang ya. Setidaknya di situ ada satu terselip ya, satu keinginan untuk melihat ruang ini sebagai sesuatu yang memang punya dinamika yang estetis gitu ya, yang sangat aktif gitu ya. Padahal ini adalah ruang spiritual gitu. Nah ini sayangnya di sini mungkin analisis tadi disampaikannya masih terlalu analitis ya. Seandainya ini disampaikan secara empatik mungkin akan lebih menarik begitu ya. Ada juga beberapa permasalahan seperti tanda gitu ya. Lalu kemudian ketika semua arsitektur itu menjadi sangat didominasi oleh bentuk-bentuk ya, bentuk planar yang kemudian sepi, tiba-tiba dibutuhkan tanda gitu. Mihrab ya, lalu itu adalah sebuah masjid, ada sebuah nama. Nah ini itu sebetulnya kontras-kontras itu yang sebetulnya bisa menarik ya dalam makalah seperti Kautar ini ya. Nah lalu kemudian Tasya dan Putri, saya pikir dua-duanya juga menarik untuk membahas tunanetra. Namun saya memang menggarisbawahi Putri ya. Putri mampu menyampaikan presentasi mengenai detail dari arsitektur ya, menggiring kita untuk untuk mengikuti pengalaman dari seorang tunanetra ini. Saya pikir sangat menarik ya presentasi dari ini yang tunanetra ini. Nah mungkin kita kan sering menggunakan standar sebagai sebagai acuan ya. Sebaiknya nanti kita juga perlu juga ya nanti untuk sebagai satu perbaikan ke depan ya. Kalau kita juga perlu menjelaskan juga standar itu memang diperuntukkan untuk apa ya. Siapa tahu memang ternyata di dalam standar itu tunanetra memang tidak ditempatkan ya secara
secara utama ya di situ. Yaitu kita juga bisa mengkritisi itu. Oke, baik. Lalu kemudian yang adaptive reuse ini juga saya kira dua-duanya sangat juga baik. Hanya mungkin kalau Fathia di sini memang akhirnya jatuhnya jadi sangat teknis ya. Tidak salah, baik ya, cuman mungkin seperti istilah kontras, harmoni, itu kan satu kategori yang mungkin bisa lebih dijelaskan ini, bisa diungkapkan secara lebih empatik gitu ya. Jadi apa sih efek dari kontras itu gitu? Apakah dia membuat orang merasakan suatu kejutan gitu ya? Membuat sesuatu perbedaan ya, bisa merasakan perbedaan walaupun dia bangunan lama tapi dia masih bisa menunjukkan kebaruannya gitu ya. Lalu apa sih yang disebut sebagai harmoni gitu ya? Nah, itu mungkin bisa lebih diungkapkan lebih empatik lagi gitu ya. Nah, sama juga seperti Vanessa juga ya. Saya kira sama seperti Fathia, deskripsinya sudah sangat baik gitu ya. Nah, tapi nanti mungkin dari apresiasi apa sih yang sebetulnya menjadi inti dari Dian tadi ya, Dian teater tadi ya. Apakah karena bentang lebarnya itu gitu? Bagaimana bentang lebar itu bisa diperlakukan ya, berdasarkan bisa diusulkan ya untuk diperlakukan berdasarkan penelitian, maka itu mungkin akan menjadi lebih produktif gitu ya nantinya. Yang saya garis bawahi juga dari Putri tadi ya, itu sebetulnya cukup baik ya, di awal penjelasan ada semacam perkenalan begitu ya, bahwa selain perkenalan dari deskripsi bangunan, tapi juga ada satu hal yang membuat para penonton para pemirsa akan sangat yakin kenapa penelitian itu menjadi penting gitu ya, tentang tunanetra tadi ya. Apalagi ya, itu, mungkin terakhir ini nanti di dalam makalah Kautar tadi ada semacam ini ada ungkapan yang harus dilakukan secara hati-hati ya, ada teori ibadah, teori ibadah gitu ya. Nah mungkin nanti penggunaan istilah seperti teori ini mungkin bisa, tidak semua yang ditulis itu adalah teori ya. Beberapa mungkin adalah prinsip, konsep, dan mungkin untuk ibadah lebih tepatnya adalah sebuah aktivitas ya, yang bisa dideskripsikan dari hal-hal yang sangat sederhana, yang sehari-hari saja gitu ya. Nah, lalu bagaimana arsitektur itu membuat aktivitas yang sederhana itu menjadi luar biasa. Nah ini yang sebetulnya bisa menjadi satu hal yang membuat uraian Kautar menjadi lebih baik. Di presenter kedua ini memang ada satu, saya lupa menyebut yang sebelumnya, sebetulnya di presentasi yang awal tadi, siapa ya namanya tadi, Hasna Nabila yang di presentasi yang di awal tadi, itu juga sebetulnya ini ketika saya lihat yang Putri ya, ini saya jadi ingat apa yang dipresentasikan oleh Nabila, ini saya pikir juga satu presentasi yang menarik ya. Nabila juga sebetulnya dia punya kesempatan untuk menjelaskan secara spasial gitu ya, mungkin apresiasi dia yang disebut dengan ruang yang bisa menggairahkan belajar itu seperti apa gitu ya. Deskripsi Hasna ini sangat cukup lengkap gitu ya, dan digambarkan dengan contoh-contoh yang baik gitu ya. Nah ini sebetulnya bisa menjadi satu ya ini tadi kira-kira pernah presentasi dia cukup baik ya. Itu Bu, karena tadi terlewat saya. Baik, terima kasih Bu Indah. Masih ada waktu. Sejauh ini kita memang on schedule begitu ya, bagus sekali. Barangkali dari presenter ingin mengklarifikasi, misalnya tadi ulasan dari Bu Indah tadi, misalnya Bu apa yang kira-kira apapun lah misalnya, silakan kalau ada dari 5 presenter, mumpung ada waktu dan manfaatkan betul. Masih sungkan, ya nggak apa-apa. Ya, ini ada komentar, memang ada di chat gitu ya. Apresiasi untuk Putri Saraswati gitu ya. Terima kasih Pak Eko. Mudah-mudahan nanti juga Pak Eko ada komentar lebih lanjut. Ya, mungkin karena
masih sungkan atau gimana begitu ya? Nggak apa-apa lah, kita lanjutkan aja dulu ya. Berarti terima kasih sekali lagi Bu Indah. Lalu kepada 5 presenter juga. Nah, saya kembalikan ke Tessa. Silahkan Tessa. Terima kasih Ibu Indah dan Ibu Yasmin. Saya akan mengambil foto bersama. Saya mohon kepada para partisipan untuk menghidupkan kamera. Dengan demikian acara di SA3 saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perilaku. Terima kasih.